Halo Sobat Infect, kembali lagi di program Infect, Real Talk, Real Health. Kenalin, aku Joy Oliver yang menemani Sobat Infect kali ini. Hari ini kita bakal bahas satu kondisi kesehatan yang sering banget disalahpahami oleh banyak orang, yaitu epilepsi. Banyak orang masih takut, bingung, bahkan langsung menjauh ketika mendengar kata epilepsi. Padahal, pengetahuan yang benar bisa bikin kita jauh, lebih peduli, dan juga siap membantu orang yang terkena penyakit epilepsi. Hari ini aku tuh gak sendirian. Sudah hadir narasumber kita yang siap berbagi pengetahuan kepada kita. Halo Kak, boleh kenalan dulu? Halo, nama aku Ciesa, aku alumni profesi nurse yang baru lulus Januari ini. Senang sekali bisa diskusi, apalagi dengan topik epilepsi memang masih penuh dengan stigma. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Menurut kakak, sebenarnya apa sih epilepsi dan kenapa sering banget disalahartikan di masyarakat? Nah, epilepsi ini dia adalah gangguan sistem saraf pusat, di mana dia itu bisa menyebabkan kejang yang berulang. Karena aktivitas saraf yang ada di otak atau aktivitas listrik yang ada di otak itu terganggu atau tidak normal. Namun masyarakat ini sering menganggap semua kejang itu sama, padahal epilepsi ini berbeda, ada berbagai macam bentuk dan juga spektrumnya luas dan tidak selalu dramatis seperti yang ada di film-film. Oke, menarik. Kak Ciesa, kalau dilihat dari pengalaman di lapangan kakak, kesalahpahaman apa yang paling sering kakak temui? Nah, kesalahpahaman yang sering ditemui, epilepsi ini dianggap penyakit yang menular atau penyakit gangguan jiwa, padahal dua-duanya itu salah. Epilepsi ini bukan penyakit yang menular dan juga tidak otomatis penderita epilepsi adalah terkena gangguan mental. Justru sering jadi masalah pada penderita epilepsi itu mereka sering didiskriminasi oleh lingkungan. Nah, kalau bicara soal kejang, banyak orang yang langsung membayangkan kalau seseorang yang kejang adalah kejang yang hebat, yang luar biasa gitu. Sebenarnya gejala epilepsi itu seperti apa aja sih Kak, selain dari kejang? Nah, kejang ini adalah salah satu tanda dan gejala epilepsi. Namun, itu bukan satu-satunya. Ada beberapa gejala lainnya. Contohnya ada tatapan kosong beberapa detik, atau gerakan berulang tanpa sadar, kedutan di salah satu bagian tubuh, dan juga bisa terjadi kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Kadang tanda gejalanya terlihat ringan, namun dampaknya ini serius kalau tidak ditangani. Nah, kalau pemicunya sendiri Kak, apa kejang tuh bisa muncul secara tiba-tiba tanpa sebab? Nah, bisa, tapi ada juga faktor pencetusnya. Contohnya kalau misalnya penderita itu kurang tidur atau mengalami stres berat, lupa minum obat, dan juga kalau dia menderita demam atau kelelahan. Makanya pola hidup sehat itu sangat penting bagi penderita epilepsi. Oke, sekarang kita masuk nih Kak, pertanyaan yang sering bikin orang cemas. Apakah penderita epilepsi itu bisa hidup dengan normal seperti kebanyakan masyarakat pada umumnya? Nah, tentu saja bisa, karena banyak penderita epilepsi yang di luar sana itu mereka bisa bekerja, sekolah, dan juga hidup mereka itu berprestasi. Kuncinya itu ada di pengobatan yang rutin dan juga harus kontrol teratur dan dukungan yang dari lingkungan sekitar. Berarti dukungan lingkungan ataupun dari keluarga ini sangat penting ya Kak? Menurut kakak sendiri, apa peran dari orang sekitar, keluarga, dan juga masyarakat? Nah, peran sekitar, keluarga, dan masyarakat ini sangat besar banget bagi penderita epilepsi, mulai dari tidak mengucilkan, tidak menyebarkan mitos, dan kalau misalnya dari lingkungan mereka paham tentang pertolongan pertama pada penderita epilepsi, itu bisa membuat lingkungannya bisa membantu penderita epilepsi tersebut. Oke. Nah, ini nih penting banget nih Kak. Kalau kita melihat seseorang yang sedang kejang hebat, apa yang harus dan juga tidak boleh kita lakukan terhadap orang yang menderita epilepsi itu sendiri? Nah, salah satu yang paling penting banget yang harus kita lakukan kalau misalnya kita lihat ada yang kejang, kita harus tetap tenang, karena itu kuncinya. Kalau misalnya kita panik, maka kita tidak bisa membantu. Jadi kita bisa tetap tenang dan juga kita mengamankan lingkungan sekitar. Jadi misalnya ada benda-benda yang bisa menyakiti pasien, kita harus menjauhkannya. Terus kita
posisikan pasien miring agar bisa mencegah aspirasi dan juga menghitung durasi kejang itu sangat penting. Nah, dan yang tidak boleh dilakukan itu kita jangan memasukkan apapun ke dalam mulut pasien ketika sedang kejang, dan juga tidak boleh menahan tubuh secara paksa dan kita tidak boleh panik. Nah, kalau misalnya kejangnya sudah lebih dari 5 menit, maka kita harus segera mencari bantuan medis. Baiklah Kak, dari obrolan kita hari ini, kita belajar satu hal penting, yaitu epilepsi itu bukan suatu hal yang harus ditakuti, apalagi dijauhi. Sebelum kita akhiri segmen kita pada hari ini, boleh minta pesan singkat gak dari Kakak sendiri? Nah, pesan singkatnya, epilepsi itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena dengan pengobatan yang teratur, kontrol teratur, dan juga dukungan dari lingkungan sekitar, itu bisa membuat penderita epilepsi ini memiliki hidup yang berkualitas. Terima kasih banyak Kak untuk ilmu yang luar biasa yang udah Kak Ciesa berikan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyimak dan juga menonton hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. In fact, Real Talk, Real Health.